Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Sakti TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami. Kita akan mengaji kitab yang membahas tentang wudu. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya wudu adalah salah satu syarat seorang muslim untuk menjalankan amaliyah ibadah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, umroh, haji, ataupun yang lainnya. Berwudu sudah biasa kita lakukan dalam keseharian kita. Syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya pun kita sudah sama-sama mengetahui. Tetapi paling tidak dari setiap kita menjalankan wudu, marilah kita bersama-sama memperbaiki kualitas wudu kita. Karena selain daripada syarat untuk melaksanakan ibadah, banyak rahasia-rahasia dan juga fadilah-fadilah yang harus kita ungkap ketika kita melaksanakan wudu. Para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita itu selalu dawamul wudu, selalu menjaga wudu. Tidak hanya untuk mengerjakan sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi memang menjaga wudu itu merupakan sesuatu yang baik. Mulai dari prosesnya kita tahu bahwasannya wudu itu merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh agama kita untuk membersihkan hadas-hadas kecil. Makanya dalam wudu, dalam niat wudu kita mengucapkan nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat wudu tidak lain untuk menghilangkan hadas-hadas kecil yang ada dalam diri kita. Kita melaksanakan wudu, tentu kita juga harus paham bagaimana rukun-rukun dan juga syarat-syarat wudu. Rukun-rukun wudu yang sudah banyak kita pelajari di kitab-kitab fikih, yaitu mulai dari membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai kepada siku, dilanjutkan mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Hal ini sudah biasa kita lakukan setiap harinya, tetapi itu merupakan sesuatu yang wajib dari rukun-rukun wudu. Bagaimana cara kita untuk memperbaiki dan menyempurnakan wudu itu? Tentu kita juga harus melaksanakan wudu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Banyak sunnah-sunnah wudu yang diajarkan oleh Rasul selain daripada kewajiban yang ada pada rukun wudu. Salah satunya adalah sebelum rukun wudu, yaitu membasuh wajah, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berkumur-kumur. Kemudian kita juga diajarkan oleh Rasulullah untuk istinsyak, memasukkan air dalam lubang hidung dan juga mengeluarkannya, yaitu istinsyar. Sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah untuk tayamun, mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan daripada sebelah kiri. Dan masih banyak sunnah-sunnah lain dalam wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu para pemirsa, ketika kita setiap hari melakukan wudu, paling tidak ayolah kita memperbaiki dan memperbagus wudu kita dengan cara-cara kita juga melaksanakan sunnah-sunnah yang ada dalam wudu
yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena Rasul sendiri menjelaskan dalam hadis-hadisnya, beliau mengatakan salah satu atau beberapa fadilah wudhu yang dijelaskan oleh beliau, ketika orang itu membasuh wajah, sejatinya kita tidak hanya membasuh wajah secara zahir, tetapi Rasul mengatakan ketika kita membasuh wajah kita, maka air yang jatuh dari wajah kita itu juga tidak hanya membawa atau mengeluarkan kotoran-kotoran yang sifatnya zahiriyah, tetapi juga mengeluarkan dosa-dosa yang ada pada wajah kita. Begitu juga pada bagian yang lainnya. Ketika kita membasuh kedua tangan, maka kata Rasulullah, di setiap tetes air wudhu itu tidak hanya membawa kotoran zahir, tetapi juga membawa dosa-dosa yang dilahirkan atau yang bersumber dari tangan kita. Kita tahu bahwa dalam keseharian kita pasti tidak terlepas dari yang namanya dosa, yang namanya salah, yang namanya khilaf ataupun maksiat mungkin. Apalagi dari wajah, dari mulut, kita biasanya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, atau mungkin kita juga dengan mulut kita menyakiti hati orang lain, ataukah dengan mulut kita kemudian kita menyebarkan berita hoax, yang semuanya itu adalah kesalahan-kesalahan kita yang tidak lain tempatnya ada di area wajah kita. Maka dari itu penting kita setiap saat kita mulazamah, mudawamah untuk selalu terjaga dengan wudhu. Insya Allah kalau itu sudah biasa kita lakukan, itu bukanlah suatu hal yang repot ataupun susah. Tetapi kadang-kadang diri kita lah sendiri yang tidak mau mengawali sebuah i'tikad baik itu dengan niatan yang kuat. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengajian kita masih seputar wudhu. Dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Man tawadda'a lis-shalah wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha." Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang berwudu untuk melakukan sholat dan kemudian setelah itu dia sholat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kecilnya di antara sholat yang satu dengan sholat yang lain setelahnya. Ini merupakan pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa menjaga wudu kita, mulai dari sholat yang satu menuju kepada sholat yang lain. Tentu yang dijelaskan oleh Rasulullah ini tidak sholat sunnah, tetapi lebih kepada sholat maktubah ataupun sholat wajib. Tapi dalam prakteknya, mulai dari perjalanan sholat satu ke sholat yang lain, itu memakan waktu yang lumayan lama. Dan untuk menjaga wudhu itu juga mungkin kalau belum terbiasa, itu akan menjadi sesuatu yang berat. Tetapi pada prinsipnya kita harus belajar bagaimana agar diri kita itu tetap terjaga dengan wudhu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW itu juga pernah beliau heran kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Bilal. Suatu saat Rasul ketika bertemu dengan Bilal, beliau bertanya kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, kamu itu punya amalan apa? Kamu itu punya rutinan apa? Punya zikir apa? Karena saya mendengar
jejak langkahmu itu sudah terdengar di surga. Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal. Kemudian Bilal pun terheran karena Bilal baru tahu tentang kabar tersebut. Sahabat Bilal pun menjawab, "Ya Rasul, saya tidak punya amalan apa-apa yang menurut saya itu istimewa. Tetapi saya, wahai Rasulullah, sampai saat ini alhamdulillah saya itu terjaga dari wudu setiap waktunya." Sahabat Bilal mengatakan, sebelum tidur pada waktu malam, sahabat Bilal pun wudu. Di pagi hari pun untuk mengawali kegiatan, sahabat Bilal juga wudu. Terus ketika sahabat Bilal itu batal daripada wudunya, sahabat Bilal langsung mengambil air untuk berwudu. Dan itu dalam kegiatan sehari-hari sahabat Bilal melakukan hal tersebut. Para pemirsa, wudu itu memang suatu hal yang sederhana, tetapi fadilahnya sungguh luar biasa. Tadi dijelaskan oleh sahabat Bilal, seperti itu manfaat daripada wudu. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, "Man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailah fa huwa indallahi syahidun." Yang artinya barang siapa tertidur dalam keadaan berwudu, kemudian ia meninggal dunia pada malam itu, maka ia akan menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia predikat syahid itu di mata Allah. Yang kalau orang dulu, para sahabat dulu berlomba-lomba untuk menjadi para syuhada dengan cara berjihad di jalan Allah, dengan cara berperang di medan perang, mengorbankan nyawanya untuk mengangkat derajat dan juga martabat agama Islam. Tetapi ya dari hadis Rasul ini, rasa-rasanya umat Rasul itu, utamanya zaman sekarang setelah Rasul, kayaknya kok gampang. Ketika kita itu ingin menjadi seseorang yang punya predikat baik, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu paling tidak dengan cara menjaga wudu kita. Dalam kesempatan yang lain Rasul juga mengatakan, "An-naimut thahir kasoimil qaim." Yang artinya orang yang tidur dalam keadaan bersuci, maksudnya adalah punya wudu, bagaikan orang yang puasa yang sedang menunaikan sholat malam. Masya Allah, orang yang tertidur saja, kalau dia itu punya wudu, kata Rasulullah, laksana orang yang berpuasa. Padahal jika dibandingkan bagaimana beratnya orang menjalankan puasa, menahan lapar dan juga dahaga, mulai dari waktu imsak sampai datangnya waktu maghrib. Tetapi hanya dengan berwudu, orang tersebut bisa menjadi seseorang yang nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Para pemirsa, ketika kita menguraikan beberapa fadilah dan juga keutamaan daripada wudu, tentulah sangatlah banyak dan juga tidak akan pernah selesai. Masih banyak hadis-hadis lain yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga wudu. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, al-wudu syatrul iman. Wudu itu adalah sebagian daripada keimanan. Kenapa kok bisa demikian? Karena pada dasarnya dengan keimanan itu, batiniyah kita akan terjaga dari kotoran-kotoran yang akan merusak hati kita, yang akan merusak batiniyah kita. Tetapi wudu membersihkan najis-najis ataupun kotoran-kotoran
yang ada pada zahir kita. Maka dari itu para pemirsa, ayolah kita merubah cara hidup kita dengan cara paling tidak kita mulazamah, mudawamah. Ketika kita batal wudu, ayo kita mengambil air wudu. Ketika kita misalkan sudah terus bisa menjaga wudu kita, insya Allah dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita akan menjadi predikat orang-orang yang terjaga tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan kembali mengikuti pengajian setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dikatakan, man tawaddo'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanatin. Barang siapa yang berwudu untuk memperbaharui kesuciannya, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Kalau misalkan kita hitung betapa dermawannya Allah memberikan pahala kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang tentunya juga mudah bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hanya dengan mulazamah dan mudawamah wudu. Dalam hadis yang lain bahkan dikatakan, man tawaddo'a lis-sholati fa ahsanal wudu tsumma qama ila sholati fa innahu yakhruju min khati'atihi kayauma waladtu ummuhu. Rasulullah juga mengatakan bahwa kalau ada orang yang berwudu kemudian dia mau memperbaiki dan memperbagus wudunya, maka orang itu laksana orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya orang ini suci, bersih dari dosa-dosanya. Para pemirsa, banyak beberapa tips yang diajarkan oleh Rasul yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Ada wudu, ada sholat-sholat sunnah, ada amaliyah-amaliyah sunnah yang lain yang tentunya bisa kita laksanakan dalam kesehariannya. Tidak lain ketika kita diperintahkan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, maka kebaikan yang terus bisa kita lakukan dan kita bisa memperbanyak lagi adalah dengan cara melakukan amaliyah, melakukan ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau misalkan kita mengukur dari amaliyah-amaliyah yang wajib yang diajarkan oleh agama kita, tentunya nilainya akan sama. Kita sholat jamaah, kita sholat 5 waktu antara satu orang dengan orang yang lain sama. Sholatnya juga, sholat wajibnya juga 5 waktu. Kalau kita mau melihat dari kewajiban yang lain, misalkan zakat fitrah kita pun sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika kita mau melihat kewajiban yang lain, misalkan puasa kita juga sama antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya apa? Ketika kita mau benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita lakukan adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga melakukan seperti itu. Karena para ulama, sebagaimana kita tahu, warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Beliau orang-orang yang mulia, beliau orang-orang yang dekat dengan Allah. Tentunya punya amaliyah-amaliyah di luar amaliyah wajib yang menjadikan beliau semua istimewa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain wudu, mungkin yang banyak diamalkan oleh ulama-ulama kita adalah dengan melakukan banyak amaliyah sholat sunnah.
banyak melakukan zikir. Sebagaimana kita tahu, kalau di Indonesia ada Wali Songo mengajarkan banyak sekali bagaimana metode, bagaimana cara kita, media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak diajarkan oleh para Wali Songo. Misalkan ada tahlilan, ada yasinan, ada istighotsah, ada dzibaan, ada manakiban, dan lain sebagainya. Rangkaian amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh para Wali Songo tidak lain, itu juga merupakan amaliyah-amaliyah yang sebenarnya merupakan sumber daripada amaliyah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi karena para Wali Songo mempunyai metode tersendiri dalam berdakwah, maka beliau menamai beberapa amaliyah tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat ketika itu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada majelis yasinan, ada majelis istighotsah, ada majelis tahlil, dan lain sebagainya. Semua itu memang dinamakan oleh para Wali Songo dengan majelis-majelis itu tadi. Tapi pada substansinya, beberapa majelis yang diajarkan oleh para Wali Songo tersebut adalah bagaimana kita terus berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, cukup sekian untuk pengajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Wal-af minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.